Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang JIBAS SPT Fingerprint, menu pendataan sidik jari. Sebelumnya, perlu saya ulangi di sini bahwa aplikasi JIBAS SPT Fingerprint ini ada dua jenis. Pertama adalah aplikasi manajer dan aplikasi klien. Aplikasi manajer ini yang nanti diinstal di PC admin atau staf sekolah. Ini nanti digunakan untuk pendataan sidik jari, pengaturan waktu presensi, dan juga melihat pelaporan dan rekap dari presensi. Yang kedua adalah aplikasi klien. Ini nanti yang diinstal di PC klien, yang nanti tugasnya adalah untuk melakukan pendataan presensi, baik presensi harian maupun presensi kegiatan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, untuk melakukan pendataan sidik jari yang kita gunakan adalah aplikasi JIBAS SPT Fingerprint Manager. Nah, ini aplikasinya bisa di-download di website JIBAS. Nah, sama seperti aplikasi JIBAS lainnya, sebelum kita menggunakannya perlu kita atur konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, kita pilih tab konfigurasi, lalu kita klik menu basis data. Nah, di sini saya masukkan alamat IP dari database JIBAS yang saya gunakan 192.168.1.195. Portnya 3434, ini port bawaan default, user ID-nya root, dan passwordnya adalah yang password yang digunakan. Kita klik simpan dan terapkan. Hal lain yang perlu kita atur sebelum menggunakan JIBAS SPT Fingerprint Manager ini adalah mengisikan dahulu file lisensinya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk menggunakan JIBAS SPT Fingerprint ini, kita perlu memesan lisensi penggunanya dahulu. Untuk pemesanan, bisa mengunjungi website JIBAS di www.jibas.net. Nah, setelah pemesanan dilakukan dan pembayarannya sudah diselesaikan, nanti kita akan memperoleh file lisensi penggunaan seperti berikut. File lisensi ini perlu kita masukkan ke aplikasi JIBAS SPT Fingerprint. Nah, caranya adalah kita login dulu ke aplikasi JIBAS SPT Fingerprint. Di sini saya loginnya menggunakan super admin JIBAS ya. Loginnya JIBAS. Passwordnya ini password default, yaitu passwordnya password. Lalu kita login. Nah, kita klik menu konfigurasi. Lalu kita klik menu kode lisensi. Nah, kita tambahkan file lisensi yang kita peroleh di sini. File lisensinya ini nanti kami kirimkan lewat email. Nah, ini kita masukkan. Nah, kode lisensi telah diterima. Nah, setelah kode lisensi diterima ini, kita pasangkan alat fingerprintnya ya, baru kita bisa mulai pendataan sidik jari. Setelah lisensinya kita masukkan dan perangkat fingerprintnya kita pasang di PC tempat pendataan, barulah kita bisa memulai pendataan sidik jari. Nah, untuk pendataan sidik jari ini idealnya dilakukan di PC admin atau staf sekolah. Jadi, sebelum perangkat fingerprintnya ini digunakan untuk pendataan presensi, digunakan dahulu di PC admin untuk melakukan pendataan sidik jari. Untuk melakukan pendataan sidik jari, ini kita klik data sidik jari, lalu menu sidik jari. Nah, kita klik pendataan baru. Nah, di sini kita bisa mulai menempatkan sidik jari siswa untuk di data sidik jarinya. Nah, ini contohnya saya pasangkan jempol saya ya. Nah, usahakan untuk sidik jarinya kita lihat apakah sudah jelas atau belum. Kalau sudah jelas, kita tambah ke contoh data sidik jari. Di sini ada 4 sampel yang perlu diinputkan untuk pendataan sidik jari, dan usahakan setiap sampel itu punya posisi yang berbeda. Jadi nanti ketika siswa atau pegawai melakukan finger, aplikasi bisa mengetahui bahwa sidik jari ini punya siswa tersebut. Nah, kita pilih posisi yang berbeda ya, yang sedikit berbeda. Nah, ini masih dengan menggunakan jempol yang sama. Ini juga.
Nah, ini juga. Nah, sampling sidik jari sudah lengkap. Di sini udah ada 4. Lalu kita tentukan bahwa sidik jari ini adalah milik siswa siapa. Contohnya di sini milik siswa Amelia. Nah, kita pilih di sini siswa Amelia. Jarinya adalah jempol kanan, oke. Lalu kita klik simpan sidik jari. Simpan. Nah, setelah itu kita perlu verifikasi sidik jari bahwa sidik jari ini sudah terdata benar milik Amelia. Oke, sidik jari sudah benar. Ya, nah itulah pendataan sidik jari. Untuk pendataan sidik jari, sebaiknya untuk satu siswa diinputkan lebih dari satu sidik jari. Tadi kan saya sudah menginputkan jempol ya. Nah, berikutnya mungkin saya perlu menginputkan yang telunjuk. Nah, ini supaya mengantisipasi bila jempol siswa tersebut lagi sudah luka atau kotor, ini masih bisa menggunakan sidik jari yang lainnya. Ini saya menggunakan jari telunjuk. Nah, ini juga sama, ini siswa Amelia. Ini saya pilih untuk yang telunjuk kanan. Nah, di sini saya pilih data sidik jari untuk Amelia sudah ada. Nah, ini pilihannya adalah tambahkan sebagai sidik jari baru. Jadi siswa Amelia ini punya 2 data sidik jari. Tadi sidik jari jempol, dan yang ini adalah sidik jari yang telunjuk. Nah, kita verifikasi untuk terakhir kali. Ini verifikasi, oke sudah benar, kita klik ya. Nah, jadi siswa Amelia ini punya 2 data sidik jari di aplikasi JIPAS SPT Fingerprint. Untuk uji cobanya, kita pilih klik ini menu uji coba. Lalu kita tampilkan data sidik jari yang sudah kita inputkan tadi. Ini contohnya saya menggunakan yang Amelia tadi ya. Saya pakai yang jempol. Nah, ini muncul. Saya pakai yang telunjuk. Ini juga muncul. Nah, cukup mudah bukan untuk input sidik jari di JIPAS SPT Fingerprint.